Shalom, keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga. Senang sekali hari ini saya Pendeta Stefanus Lim boleh bersama-sama dengan keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga untuk melaksanakan sukacita Natal yang kita rayakan dan kita peringati bersama-sama. Apa yang menjadi tema renungan Natal kali ini? Renungan kali ini temanya mereka akan menamakannya Immanuel. Tema yang bagus banget dalam masa-masa pandemi seperti ini. Tema yang memberkati kita semua pasti. Ayo sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga. Kami boleh membuka hati untuk merenungkan firman-Mu pada peristiwa Natal yang kami rayakan bersama. Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk memberitakan firman-Mu. Siapkan kami semua dari rumah masing-masing untuk terbuka dengan sabda firman-Mu dan kami bertumbuh karena kebenaran firman-Mu. Kami sambut Natal secara online saat ini. Firman-Mu ditaburkan dan diberitakan menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Haleluya. Amin. Keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga. Ayo kita baca firman Tuhan bareng-bareng dari Matius 1 ayat 23. Dari rumah masing-masing kita ikut membaca dan mengucapkan firman Tuhan bareng-bareng begini. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Indah sekali. Kalau Natal tahun 2020 ini dalam suasana masa pandemi seperti ini, kita masih bisa merayakan Natal secara online dan temanya adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga. Tahukah kita arti Immanuel? Yaitu Allah menyertai kita. Saya jadi teringat bagaimana satu kali Mother Teresa menulis dan mengatakan kata-kata yang menarik. Bagaimana Ibu Teresa dari Kalkuta semasa hidupnya mengatakan, penyakit yang paling menakutkan bagi masyarakat modern sekarang ini bukanlah AIDS maupun kusta, tetapi kesepian karena tidak ada orang yang peduli. Saudaraku, satu pertanyaan yang menarik sekali. Bagaimana bersama dengan siswa-siswi SD Kristen Bina Harapan, kita mau diajak melihat hal yang paling menakutkan di dunia ini bukan soal jenis penyakit, termasuk penyakit corona, tetapi justru kesepian. Itu sesuatu yang betul-betul membutuhkan pertolongan. Nah, jika Allah menyebut dirinya datang ke dalam dunia, lahir di dunia dalam diri Yesus Kristus dan memiliki sebutan sebagai Immanuel, Allah menyertai kita. Memang jika Allah menyertai kita, lalu kita hendak menyertai siapa? Pertanyaan yang penting sekali. Mengingatkan saya dengan sebuah kisah cerita yang ditulis pada koran Xiaowenpao tahun 2007. Ya. Menarik sekali diceritakan di koran itu. Ada seorang ibu janda yang miskin. Namanya Xiaolan. Dan Ibu Xiaolan ini punya anak perempuan kecil umur 7 tahun. Namanya Li Mei. Nah,
Karena kondisi kemiskinan, kesulitan keuangan ini memaksanya untuk hidup dengan membuat kue-kue dan menjajakannya di pasar supaya ada biaya hidup untuk ibu dan anak ini. Itulah yang dilakukan Ibu Xiaolan bersama dengan Lime, anaknya yang masih umur 7 tahun. Bikin kue lalu dijual di pasar. Apa yang diberitakan di koran itu, suatu ketika datang musim dingin. Dan saat selesai membuat kue, Ibu Xiaolan melihat bahwa ternyata keranjang yang biasa dipakai untuk menjajakan kue dan berjualan di pasar, keranjangnya sudah rusak berat. Maka Ibu Xiaolan ini berpesan kepada anaknya yang masih kecil, putrinya yang bernama Lime, kamu tolong tunggu di rumah ya nak. Karena mama harus beli keranjang kue yang baru untuk jualan besok. Oke nak, tunggu di rumah ya. Itu pesan Ibu Xiaolan kepada Lime anaknya. Tapi apa yang terjadi? Sepulang dari membeli keranjang kue di kota, ternyata Ibu Xiaolan ini menemukan pintu rumahnya tidak terkunci dan ternyata putrinya Lime tidak ada di rumah. Maka Ibu Xiaolan sangat marah. Putrinya benar-benar tidak tahu diri. Sudah hidup susah, masih juga sekarang malah pergi dengan teman-temannya. Kenapa? Lime tidak mau menunggu rumah seperti pesan yang aku sampaikan kepada anakku ini. Apa yang terjadi saudaraku? Ibu Xiaolan memberikan hukuman bagi Lime. Pintu rumah akan aku kunci saat nanti aku pergi berjualan. Supaya Lime tidak bisa masuk ke rumah ini. Putri kecil ini sejak dari kecil harus diberi pelajaran yang disiplin. Begitu dengan kegeraman Ibu Xiaolan ingin mendidik Lime putrinya. Karena Lime sudah berani kurang ajar dan gak tahu diri. Dan apa yang dilakukan? Xiaolan mulai menata dan menyusun kue ke dalam keranjang yang baru. Lalu Ibu Xiaolan ini mulai pergi keluar rumah untuk menjajakan dagangannya. Pintu rumah dikunci. Dinginnya salju yang memenuhi jalan tidak menyurutkan niat hatinya untuk berjualan kue. Mau bagaimana lagi? Bukankah mereka harus dapat uang untuk makan? Apa yang terjadi? Sepulang berjualan kue, Ibu Xiaolan menemukan Lime, gadis kecil itu, ternyata tergeletak di depan pintu rumah. Ibu Xiaolan berlari memeluk tubuh Lime yang ternyata sudah membeku dan tidak bernyawa. Ibu Xiaolan berteriak menangis meraung-raung, tetapi ternyata anaknya yang bernama Lime tetap tidak bergerak. Apa yang terjadi? Ibu Xiaolan berusaha membopong Lime anaknya masuk dalam rumah. Dan Ibu Xiaolan menggoncang-goncangkan tubuh beku putri kecilnya ini sambil terus berteriak-teriak memanggil namanya, Lime, Lime, bangunlah, Lime, ini mamah datang. Saat tubuh anaknya digoncang-goncang, tiba-tiba jatuhlah bungkusan kecil dari tangan Lime anaknya. Ibu Xiaolan memungut dan mengambil bungkusan kecil itu. Lalu ia membukanya. Apa yang didapatkan?
Mama pasti lupa kalau hari ini hari istimewa buat Mama. Aku membelikan biskuit kecil ini untuk hadiah ulang tahun Mama. Uangku tidak cukup untuk membeli biskuit ukuran besar. Mama, selamat ulang tahun. Aku tetap sayang Mama. Tapi terlambat. Putri satu-satunya yang dicintai mati kedinginan karena pintu rumah dikunci sebagai bentuk hukuman. Saudaraku, keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga, kita boleh melihat bagaimana di tengah-tengah dunia ini sungguh-sungguh memerlukan hadirnya Sang Juru Selamat, mengenal kasih Tuhan. Dan itu sebabnya Allah mau turun ke dalam dunia, menjadi manusia, bahkan bagaimana ia akan dinamakan Immanuel. Saya jadi teringat pada kata-kata yang menarik. Alangkah baiknya jika kita mencoba mencari tahu siapa saja orang di sekitar kita yang butuh penyertaan kita. Gak usah jauh-jauh, lihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin ada yang memerlukan pertolongan kita. Coba sapalah mereka. Mungkin kita ingat teman yang lama tidak berjumpa. Coba telepon, tanyakan apa kabarnya. Jangan-jangan mereka juga sedang butuh pertemanan dengan orang lain. Kalau kita menyapa mereka dikala mereka butuh, bukankah ini namanya mukjizat Natal? Saya jadi ingat sekali lagi, gak usah berkonsentrasi dengan hal-hal yang besar-besar. Coba kita lakukan kepada tukang koran, tukang sampah, tukang pos, satpam yang selama ini membantu kita. Apa yang kita bisa lakukan? Menyapa mereka. Mungkin memberi bingkisan Natal atau makanan. Sekali lagi dengan senyuman. Ini luar biasa bukan? Tahukah bahwa senyum kita itu menular? Gak percaya? Coba senyumlah kepada orang lain. Biasanya orang itu juga akan membalas senyuman kita bukan? Hari ini ketika kita merayakan Natal, coba kita buka hati kita untuk keluarga kita. Selama ini pintu hatiku mungkin tertutup. Tetapi Natal kali ini sungguh-sungguh mengingatkan kalau Dia adalah Allah Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan aku. Aku mau buka pintu hatiku untuk orang-orang yang ada di sekitarku. Dan saya rindu untuk menutup renungan Natal kali ini dengan kisah tentang penjual kue. Diceritakan ada seorang pemuda yang perutnya baru lapar dan ia bermaksud menuju ke restoran. Dan ia pun segera memesan makanan dan menyantap makanan di restoran itu. Tiba-tiba datang seorang anak laki-laki kecil berjualan kue. Dia berkata, "Pak, Bapak mau membeli kue?" Dengan ramah pemuda itu berkata, "Tidak, saya kan sedang makan." Apakah penjual kue ini, anak laki-laki kecil ini terus pergi? Ternyata tidak. Anak kecil tersebut tidaklah berputus asa dengan jawaban dari pemuda tadi. Ia tunggu sampai pemuda itu selesai makan. Lalu ia menawarkan lagi kuenya setelah pemuda itu selesai makan. Pemuda itu menjawab lagi, "Tidak, saya sudah kenyang." Apakah anak lelaki kecil penjual kue itu putus asa? Tidak. Apa yang dilakukan anak kecil ini? Saat pemuda itu sudah membayar ke kasir restoran tadi, saat ia mau pergi dari warung kaki lima atau restoran itu, anak kecil penjual kue ini tidak menyerah. Dia kejar
Apakah Bapak mau beli buat oleh-oleh? Apa yang terjadi? Menarik sekali. Pemuda ini hatinya luluh. Segera dia buka dompet dan dia kasih uang. Dek, ini uang saya kasih. Kuenya enggak usah saya ambil. Anggap saja ini uang sedekah dari saya ya. Apa jawab anak kecil penjual kue ini? Dia katakan, uang itu dipulangkan kepada pemuda tadi. Dan anak ini mengatakan, Pak, saya sudah janji pada ibu ingin menjualkan kue buatannya ibu. Dan saya akan bangga pulang ke rumah kalau kue buatannya ibuku terjual habis. Dan uang yang saya berikan kepada ibu adalah uang hasil kerja keras saya. Maaf ya Pak, ini uangnya saya kembalikan. Hati pemuda ini luluh. Semua kue itu dibeli dan diborong habis. Luar biasa. Ada keteguhan hati dari seorang anak kecil. Ikut bekerja membantu ibunya. Dan sekarang aku melihat bahwa saat-saat peristiwa Natal, bukankah kasih Natal itu perlu mengubah hidupku? Kasih Natal itu sanggup untuk mengubah keadaan diriku. Maka aku bersyukur bersama dengan keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga. Kalau tahun ini saat kita merayakan Natal secara online, kita diajak untuk mengenal Allah yang penuh kasih itu akan disebut sebagai Immanuel. Mereka akan menamakannya Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Allah yang datang dari sorga turun ke dalam dunia menjadi manusia. Sanggup menemani kita semua dalam proses masa-masa pandemi sekalipun. Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Allah yang begitu dekat dalam hidup kita semua. Jangan takut. Kita punya pengharapan. Kita punya sungguh-sungguh masa depan bersama dengan Allah yang datang ke dalam dunia yang kita sapa sebagai Tuhan Yesus Kristus. Dialah Sang Immanuel. Kalau begitu, pada peristiwa Natal kali ini, biarlah kita sama-sama mengenal sebuah lagu baru. Kita boleh mengucapkan selamat hari Natal kawanku. Ayo kita nyanyikan lagu ini ya. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Selamat Hari Natal Kawanku. Saya membawa gitar kecil 6 senar, namanya gitar lele. Ya, yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal kawanku. Damai di hatiku, damai di hatimu. Selamat Hari Natal kawanku. Sekali lagi. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal kawanku. Damai di hatiku, damai di hatimu. Selamat Hari Natal kawanku. Damai di hatiku, damai di hatimu. Selamat Hari Natal kawanku. Amin. Mari kita menutup renungan ini dengan sebuah tekad doa
yang kita bawa dalam doa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami boleh merayakan Natal online, merenungkan firman-Mu bersama dengan keluarga besar SD Kristen Bina Harapan Purbalingga. Bapa di sorga, saat ini bersatu hati kami merindukan mujizat Natal terjadi. Berkatilah Tuhan sekolah yang kami cintai ini, agar Bapak Ibu Guru yang mengajar anak-anak-Mu diberkati dengan berkat kesehatan, semangat mengajar yang tinggi, membagikan ilmu pengetahuan yang sungguh berguna dan memberkati semua peserta didik di sekolah ini. Kami mendoakan untuk kepala sekolah yang kami kasihi, diberkati Tuhan membawa masa depan sekolah ini di dalam kasih cinta-Mu. Kami mendoakan kepada para pengurus yayasan, Tuhan memberkati melalui pengurus yayasan ini sekolah SD Kristen Bina Harapan Purbalingga terus maju dan berkembang. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus dalam masa-masa pandemi seperti ini. Ketika anak-anak kami mengikuti sekolah secara online, Tuhan beri semangat kepada putra-putri kami. Tuhan memberkati prestasi belajar anak-anak kami. Kami berdoa untuk semua orang tua yang ikut mendampingi anak-anak kami. Diberkati dalam kesehatannya, dalam pekerjaannya, dalam masa depannya. Dan Tuhan yang terus mengawal semua keluarga anak-anak-Mu dapat mengikuti pelajaran dengan baik selama ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk Natal kali ini. Kami boleh menaikkan doa kiranya masa-masa pandemi pada saatnya akan berakhir dengan baik. Mujizat-Mu terjadi untuk kota kami, untuk negara kami, untuk dunia kami. Inilah kerinduan doa kami Tuhan. Kami juga mendoakan masa depan sekolah SD Kristen Bina Harapan. Tuhan kirimkan banyak murid-murid baru akan ikut bergabung pada waktunya nanti. Terima kasih Tuhan. Kami satu padukan doa permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus yang lahir ke dalam dunia menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kami. Kepadamu Tuhan Yesus kami berdoa bersama-sama, menyerahkan masa depan hidup kami, menyerahkan masa depan sekolah kami, menyerahkan kehidupan iman kami, setia mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.